yang akan gagal mendapatkan tiket atau siapa yang akan memperebutkan hal tersebut, kita akan mencari tahu. Ini dia Survivor semuanya. FMNO Stadium, mana tepuk tangannya? Alright, without further ado. Apa pilot akan segera mengudara di map yang sangat panas. Seperti di Jakarta International Velodrome juga tentunya yang udah panas banget dengan api semangat dari semua survivors yang datang di sini. Pesawat mengudara datang dari arah kanan. Tentunya dari arah Stone Ridge menuju ke arah The Maze Foundation. Nah, ternyata Genesis Dogma Council Hall dapat blue zone. Tapi apakah TWE akan membiarkan hal tersebut, mengingat Genesis Dogma bisa menjadi salah satu tim yang akan dijadikan target untuk farming point di awal menurut gue. Ya, dan dengan posisi mereka yang tidak terlalu jauh, apalagi ngelihat ke arah Tiger Wong Esports-nya juga, mereka sangat memungkinkan untuk bisa memantau menuju ke arah teman-teman dari Genesis Dogma, tidak menutup kemungkinan adanya early fight. Tetapi ada sedikit pergerakan dari teman-teman RRQ, Kazu, seorang Razor yang sudah mulai bersentuhan bersama dengan salah satu player dari Torat yang juga tidak terlalu jauh dari Bayfront dan juga Refinity tadi ya. Boleh disorot dulu dong itu yang lagi perang bapak kameramen kita ya. Nah ini dia, cukup panas tentunya. Onyx Olympus akan berjumpa dengan Dewa United. Seorang Garner di sana udah sepertinya tidak bisa menolong dirinya lagi karena memang backup dari Ren juga cukup ketat. Nah, at the other side ada Lozi berhasil mendapatkan robot Razor. Namun fight-nya harusnya nggak bakalan lanjut kecuali dari Kapten Legalot akan melanjutkan aksi tersebut. Mungkin bisa kita alihkan lagi, bisa sering-sering dicek juga mapnya siapa yang lagi dekatan, siapa lagi di kontak bapak kameramen ya. Razor memang tersulit, tapi lagi-lagi dengan comeback-nya robot ini merumput kembali terasa loh. Dengan adanya Razor, pertempuran untuk RRQ ini, gue ngerasa kayak RRQ ini jadi lebih batu lagi. Betul. Untuk bisa ditumbangin dengan adanya Razor. Sebetulnya kemarin tanpa Razor juga mereka sama gitu. Batu banget buat ditumbangin tuh keras, tapi ditambah lagi sama Razor, makin keras banget. Oh iya, itu tadi pun terlihat sekali. Tadi bahkan di Alpine pun mereka nyaris mendapatkan buyah. Di Bermuda juga demikian, jadi memang performa dari RRQ ini masih cukup terlihat cerah. Karena memang mereka bukan cuma mendapatkan placement point, tapi mendapatkan poin eliminasi juga. Ini dia nih ya. Wah. Dari 3 round yang udah terjadi, Torat sih lagi melesap. Lumayan jauh gapnya 20 poin Blibby kan. Ya, posibilitas yang bisa ngegeser Torat pun cuman mentok sampai di hashtag kelima aja, yaitu teman-teman dari Pokostar, RRQ Kazu, Bigetron Delta sama Dewa United Esports. More team yang ada di posisi ke-6 pun masih terpaut sekitar 10 poin. Ke arah Dewa United Esports, yang mana dari Dewa United Esports-nya sendiri ini adalah merupakan tim yang berhasil untuk mendapatkan pembukaan pada babak Grand Final Free Fire Master League Season ke-8 ini. Tetapi secara poin yang lebih tinggi didapatkan oleh Torat yang cukup stabil. Kalau kita tahu dari gimana mereka bisa secure poin eliminasi dan juga placement finishingnya yang sangat apik, sehingga mereka ada di posisi pertama. Jauh dari posisi keduanya. Dan sejauh ini mereka di bagian Bayfront tidak mendapatkan gangguan sama sekali. Gua kalau ngomongin Torat tuh benar-benar ada special case ya kalau udah ngomongin Darko gitu. Pengalaman dia di FFWS kan udah bukan cuma sekali gitu ya kan. Dan kali ini dia juga sepertinya kalau mainnya benar-benar sama kayak 3 game sebelumnya, nggak nutup kemungkinan dia juga bakal mendapatkan tiket menuju ke FFWS 2023 Bangkok kita yang akan diselenggarakan di bulan November tentunya teman-teman. Dan Predator tadi juga sempat ternotis ada Lozi dengan 7 poin eliminasi, damage output yang juga lumayan banyak, 2.400 something. Kita udah berkali-kali ngebahas tentang Torat sih, meskipun agak sedikit flop kadang-kadang performanya di fase regular season. Betul. Tapi ngelihat dari komposisi merekanya ini, player yang sudah memiliki pengalaman sangat banyak di internasional, memiliki coach pengalaman internasional dan analis yang sedang hangat-hangatnya dengan trofi internasional yang belum lama juga dia dapatkan. Tetapi ternyata kita harus dipindahkan karena ternyata ada Morty melakukan pergerakan cepat, satu orang tertakedown atas tembakan yang datang dari seorang Abai, dan bahkan ada Skyler yang sangat mengganggu. Darah Morty, cepat tembakan balasan dikeluarkan oleh seorang Pew, belum mendapatkan satu knockdown-nya, membuat Morty kali ini harus sedikit mengulur kembali niat mereka.
Ini nih, ada dua hal yang mau gue sampaikan ya dari Morph Team. Ada hal yang kayak gue suka dan gue nggak suka lihat dari Morph Team. Okay. Yang gue suka, nyali mereka tuh sampai di titik ini gitu. Kayak mereka berani ambil di pick off yang sebenarnya posisinya nggak menguntungkan untuk mereka. Yang gue nggak suka, sering kali bahkan kemarin sampai semifinal sampai hari ini grand final, itu mereka jarang banget menang trading. Dan udah tau lo kayaknya posibilitas lo menang tradingnya rendah masih mau dicoba, itu loh. Karena mungkin ada hal tersebut seperti yang lu bilang juga. Satu hal yang gua suka pada ini karena Morph Team adalah ketika mereka sadar dengan hal tersebut. Satu orangnya ke take down, dia nggak mau overstand. Betul. Di bagian sana mereka sadar dengan hal tersebut. Mereka mundur, mereka setup ulang di tempat yang lain dengan lawan yang tentunya berbeda. Ya. Dan berkat nyali dia tadi, dia membawa timnya sampai ke Bayfront. Membuat tentunya penghuni Bayfront pun agak respect. Mengingat ini baru jelang OTW 6 menit ya. Gak mungkin mereka mau mempertaruhkan ya kan apa yang udah capek-capek dia lakukan di 3 round sebelumnya yaitu Torat gitu kan. Dan ada tim lain juga yang udah standby di sana. Ini posibilitas di zona-zona bahkan sampai zona 3 jelang zona 4 masih di Bayfront, kelihatan banget. Beberapa dari mereka juga udah menggunakan infobox. Kita tahu kalau ngomongin EVOS Divine di Shrines tuh infobox ada sekitar 2 sampai 3. Betul. Iya kan? Terus juga di belakang sana tadi gue lihat Pokostar ngomongin klasemen, dia lagi di peringkat 2 klasemen saat ini. Dan dia di kalah hari, gue dejavu sama di regular season di mana dia turun di foundation, abis itu dapat Kraken, abis itu dia aman banget. Ini terjadi, mungkin nggak ada lawan ya, tapi aman. Yang paling penting amannya itu loh, ya kan, untuk save ke zona-zona jelang late game-nya. Patternnya yang tetap mereka ikutin, ada atau nggak ada lawan, mereka tetap melakukan pattern hal tersebut. Dengan tempo tim-tim lain juga melakukan dengan sesuai dengan rencana mereka gitu. Jadi tidak ada gangguan yang sangat berarti, terkecuali kalau misalkan kita ngelihat nah ini dia zona selanjutnya sudah mulai terbentuk. Pokostars juga sudah ada di dalam zona selanjutnya. Mereka ada di bagian background, tapi sulit untuk masuk ke bagian dalam. Dan mereka sudah ada tembakan bersama dengan tim-tim yang lain. Ada Morph Team di sana. Gila sih. Lo kalau lihat minimap ya, Faiz MKS yang disuruh maju ke depan sebagai support. Suruh nge-scout, cari info sebanyak-banyaknya di mana. Musuhnya di mana, compound-nya yang ada. Kita respect, kita ambil compound yang bisa kita ambil. Tapi oh my god ini terlalu beresiko. Faiz kalau sampai ke notice, ini tinggal tunggu hitungan waktu kayak 1, 2, 3, 4 tembak bareng ke Faiz. Gak mungkin gak kena Faiz sih. Ini yang perlu diwaspadai oleh Poko adalah bukan orang yang di-scout oleh Faiz di bagian Bayfront. Exactly. Tapi pergerakan EVOS Divine yang kembali ke arah luar, kembali nempatin rumah 4-nya dan bahkan patahannya yang didapetin sama teman-teman EVOS Divine. Faiz aja belum sadar dengan hal tersebut. Atau informasi dari teman-temannya juga belum nyampe ke Faiz karena teman-temannya belum ngelihat ke arah EVOS. Betul. Dan tahu nggak kenapa dinotis sama Bigan? Kenapa lumayan sangat mengkhawatirkan? Karena tadi sebenarnya yang punya potensi kena sandwich itu EVOS. Ya kan? EVOS notice, ada orang di situ. Ya udah biarin dia masuk duluan, dia mundur belakang ke rumah 4, abis itu masuk ulang jadinya EVOS yang punya potensi nge-sandwich orang yang tadi dia lihat. Dan yang kelihatan sama EVOS, Faiznya aja sendirian. Betul. Dan ini dia, penting sekali. Langsung ada UAV Light yang di-spawn oleh seorang Faiz MKS. Dia bisa ngasih informasi, ada tim di sebelah kiri dan juga di arah sebelah kanan Faiz. Berikan informasi pada teman-temannya supaya bisa bergerak entah untuk menjemput Faiz atau amanin kompon selanjutnya dan Faiz yang akan menyusul. Betul. Tadi tuh yang dari tadi kita bahas kayak kedengeran agak nggak gimana-gimana, tapi sebenarnya tuh matters banget. Karena kenapa matters? Tadi Morph tuh udah depan-depanan nama EVOS Divine. Mereka udah notice satu sama lain, ini di kompon ini ada orang. Gitu ya kan? Tiba-tiba Faiz datang membawa teman-temannya. EVOS-nya narik, terus EVOS-nya relogin jatuhnya ke drop zone tersebut. Wow, ini menjadi satu hal yang patut gue apresiasi dari EVOS Divine New Era ya. Ini sampai ke menit 8, bukan perang dengan peluru yang gue lihat, tapi perang benar-benar perang makro. Lihat, kalau kita lihat di minimap, Pokostar udah masuk ke bagian Bayfront dengan adanya satu mini launchpad yang dimiliki oleh Pokostar dan informasi dari UAV Light yang dimiliki oleh seorang Faiz. Jadi Faiz yang bakal nyusul teman-temannya yang amanin kompon yang sebelumnya dihuni oleh EVOS. EVOS-nya yang tadinya mau nge-sandwich bakal mikir 2 kali juga. Gua kalau ngelihat yang kayak gini-gini tadi tuh dari Pokostar berhasil dapet kompon itu. Kesempatan untuk masuk ke dalam zona dengan sangat berani. Gue tunggu momen-momen yang kayak gini di FOS, kalau nggak kelihatan awas aja. Iya benar. Jenius banget menurut Jenius. Asli bro. Perang makro ini perang makro bro. Mantap banget dan ini dia bakal ada perang harusnya yang disambut dengan
sangat panas dari peluru SPD di tangan seorang Ray. Terlihat satu sosok di sebelah kanan, tapi backup dari sebelah kirinya juga agak serius. Dan Virus, kalau lu perhatiin kontribusi damage-nya, gak heran kenapa dia terlihat improvementnya di season 8 ini sangat pesat. Jadi ya, menjadi memiliki peran yang sangat penting untuk Dewa United Esports, tetapi 3-1 yang dikirimkan oleh Onyx Olympus akan sangat menyulitkan sekali dan zonanya bergerak ke arah Bayfront. Penumpukan yang terjadi di arah sana, bahkan EVOS pun yang ada di luar Bayfront masih ada di dalam zona selanjutnya. Tetapi di bagian Command Post tidak akan bisa dihindari sepertinya. Karena Onyx Olympus sudah sangat komit sekali untuk melakukan pengurungan ke arah pergerakan Dewa United Esports yang ingin masuk ke dalam zona selanjutnya, sebuah advantage, tapi ini sudah berlangsung lebih dari 40 detik untuk Onyx Olympus menahan teman-teman dari Dewa United Esports. Resikonya adalah mereka juga akan terlambat masuk ke dalam zona selanjutnya dalam waktu 7 detik lagi. Suka banget gue, ini perang otak banget kayak Onyx. Kalau Onyx masuk duluan gue yang bakal kena sandwich. Kalau gue masuk belakangan lawan gue adalah zona. Tapi dia membiarkan, ya udah lawannya duluan aja yang pakai launchpad. Kita bisa pakai launchpad lawan kita tadi. Kalau misalkan mereka semua udah cabut ke depan. Dan di depan mereka punya mindset nggak mungkin kosong. Kayak contohnya ini. Ketangkap ternyata pada akhirnya satu player terakhir dari Dewa United dan ternyata mendarat pun tidak aman karena sudah ada Torat, ada Bigetron Delta yang menyambut ke arah dalam. Dan ternyata bagian confirmation yang masih belum bisa untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Oh my god, Puyang ngerasain, hashtag 12 ngerasain, yang belum slot ke FFS belum ngerasain juga nih. Asli, tapi bakal dilanjut, harusnya tensi pecah perang ini. Tiger Wong, oh wow, A124 yang connect menuju ke arah OTW lantai 2 dari tangga. Sandraf benar-benar memperhitungkan step tentunya. Dan mulai ketar-ketir harusnya Tiger Wong. Karena dua player setidaknya tadi kena 124 ya. Dari Thrill of Battle itu lumayan mendelay dan gue penasaran juga apa yang akan diracik oleh Persis X. Oke, semangat. Terlihat dia lagi membaca situasi. Oh my god. Beresiko sekali, besar resikonya. Pansi masih bisa bertahan. Gunakan sebuah super medkit, tapi dia udah notice di sampingnya itu ada orang. Dia langsung pindah lagi ke samping kiri dan mencoba regroup sebelah kiri supaya nggak ke target. Tapi Volt masih sabar dulu sebentar. Sisi lain dulu berhasil dapetin Koja juga. Sandra bakal cuma di target saat ini karena Sandra udah kelok posisinya menutup diri menggunakan blue wall. Sisi lain Kiki berhasil mendapatkan satu orang. Besto, the game changer dengan grenade-nya dan bakal dikirim lagi menuju ke arah PSO kali ini. Bakal diberi adu. Nah, masih ada Joel lagi dan lagi, tapi sayangnya Besto is the best. Yep, Besto yang berhasil menjadi game changer, tetapi Bigetron Delta masih mencari game changer mereka sehingga akhirnya Onyx Olympus yang berhasil ditumbangkan. 4 poin eliminasi berhasil mereka amankan, tetapi Torat yang akan menjadi hadangan selanjutnya untuk mereka. Di arah lain kita lihat ada Kocel, Yos menjadi korban atas keganasan dari Tiger Wong Esports. Sepertinya Sensei belum bisa diselamatkan. Genesis Dogma masih bisa masuk dalam zona selanjutnya, tapi dua orang yang tumbang. Morgan datang, Tiger Wong dieliminasi oleh teman-teman Genesis Dogma, tapi hantaman juga masih masuk menuju ke arah tubuh mereka. 3 orang tersisa, kehilangan 1 masih menjadi masalah besar dengan kondisi zona sudah mulai terlihat 26 orang masih survive lagi. Emang boleh kegocek sampai ke bawah jembatan terus lu kalah di bawah jembatan? Ya ampun, dia tuh sebenarnya udah tahu ya. Tiger Wong udah tahu itu Genesis Dogma sebenarnya. Lu pantau aja dari jauh, nggak usah lu majuin. Udah bakal susah. Udah bakal susah Genesis Dogmanya. Ditambah tadi ada Torat, udah pasti notice, gak mungkin gak notice di area tower. Dan bener-bener di all in, bener-bener di commit. Nyalinya sih oke, hasilnya yang kurang oke tadi menurut gua dari Tiger Wong. Ah itu dia, karena memang mereka juga kepepet bagian belakang udah zona. Mereka juga baru selesai dengan pertempuran antara Rox dan juga Persis XOK. Bestosnya sendirian berhasil finishing, tapi mereka juga harus tetap masuk ke dalam zona selanjutnya dengan hadangan Genesis Dogma yang udah kejepit. Tapi mereka juga lebih dijepit dengan zona yang udah sakit banget, Yes, ini lebih juga, sakit lah. ini bakal lumayan sakit juga karena walaupun udah 14 menit. Masih ada sekitar 7 tim kan. Ya kan? Jadi secara placement point ini belum menjanjikan amat. Terlebih kalau lu belum mendapatkan poin eliminasi yang banyak amat gitu ya. Dan sekarang kita bisa lihat gimana susuran jalan dari Genesis Dogma tidaklah mudah tentunya. Bakal ada beberapa tim yang menarget mereka memberikan hujan peluru tentunya. Satu persatu mulai coba di absen oleh seorang Abang. 1, 2, 3. Dan itu dia Genesis Dogma harus puas di peringkat ke-7 tentunya di tangan EVOS Divine. Ya, dengan adanya Street ternyata bermain untuk teman-teman EVOS Divine. Bahwa satu hal baru membuat permainan yang lebih sabar kembali.
Gaya permainan pasif Iya, yang diperlihatkan. Tapi iya. ini dia Bigetron Delta lagi adem ayem di dalam dapetin zona dikurung diri itu dilempar Skyler sama granat tapi berkelar itu mereka tuh. Benar. Hati-hati ya. Tapi kalau udah ngomongin Airi, ngomongin Robo, orang juga males buang-buang resource ke situ. That's it. Ganti Itu dia. target udah pasti ya kan, dan targetnya kayak tim-tim yang udah bagi 2 orang di 2 grounding, lantai 1 lantai 2, kayak contohnya tadi ada Pokostar, terus di sebelah kiri juga tadi ada RRQ Kazu. Nah, target dari Darkol, dari teman-teman Torat lebih ke arah Pokostar saat ini. Nah, ditambah Pokostar. Tuh, lu lihat nyalinya Pokostar. Maju pakai grapple hook gitu ke tengah kayak gitu, menjadi pusat perhatian dari beberapa tim. EVOS Divine udah menotis adanya tim yang gerak ke arah tengah dan tentunya tidak mudah tentunya. Karena memang dari tadi menjadi pusat perhatian. Di penting machine dihidupin lagi karena koinnya masih banyak. Pokostar. Tapi sampai saat ini masih belum mendapatkan poin eliminasi. Abai sang Terminator. Dia berhasil dapetin 1 pick off. Menuju ke arah North. Dan Darkol lagi ditungguin aja momentumnya. Faiz masih punya 1.200 koin sebenarnya. Kalau Faiz yang tumbang ini bakal fatal. Dan Dudes siap dengan niat jahatnya. Dengan pelontarnya Legalot. Berhasil dapetin 1 orang. Yaitu Bion. Dengan Oh my god. Oh my Itu god. yang knock-in Legalot yang nge-end Faiz. Ya ampun, dapat lagi keuntungan tetapi kali ini RRQ sudah masuk ke dalam dengan pelontarnya. RRQ benar-benar memberikan surprise ke arah bawah dan mereka cukup aman sejauh ini. Tidak ada lagi orang di depan mereka. Tinggal mereka masuk ke dalam zona selanjutnya. Saat tembakan sudah terdengar, Pokostar sudah mulai menunggu di arah dalam. Buka jalan, teman-teman dari RRQ Kazu satu persatu perlahan-lahan. Abai memimpin jalannya sebuah penyerangan tapi ada Fortune terjepit di bagian dalam sana. Satu buah awareness dari seorang Abai. Respect wall di sebelah kanan. Coba mundur lagi, tarik lagi sedikit. Tapi Torat lihat pergerakannya. Sudah mulai berani nge-grapple hook gun. Bergerak lebih dalam lagi dan membuat Sport Team hasil dieliminasi di tangan Pokostar. Yep, Pokostar juga masih harus mikir keras karena ada 2 tim setidaknya di bawah mereka yang harus mereka eksekusi. Dan udah mulai ada peranan dari Torat juga yang coba ambil situasi. Tapi ternyata Don berhasil mendapatkan rush juga dan langsung dikonfirm poin eliminasinya. Udah mulai kikis satu persatu. Guardian Green-nya juga udah mulai bekerja di arah lantai 2 dari Pokostar. Mana sisa target yang ada? Bakal coba langsung di saya yang tidak semudah itu Ferguso. Lim, niatnya mantep banget tapi eksekusinya agak kurang mulus. Langsung bisa di counter dengan sangat baik oleh RRQ Kazu dan Bigetron Delta. Udah waktunya main, udah waktunya keluar tapi bakal coba diakses sama seorang Ikal dulu. Impulse Divine kali ini harus buat peringkat kelima. Turun ke bawah, Ikal. Zona udah semakin sempit, udah semakin sakit. Tersisa 4 tim aja. Razor, sang robot masih mau coba diadu dengan shotgun double barrel ya. Udah sulit banget, mau coba ditutup supaya RRQ gak bisa masuk ke zona terakhir. Tinggal Darkol sama teman-teman dari Pokostar yang bakal coba berang dan Bigetron bakal perang sama RRQ Kazu kali ini. Dan dalam situ tapi Thanos di sana juga masih bisa memperbaiki. Masih bisa diandalkan tapi ternyata Torat yang harus tumbang di tangan Pokostar. Pokostar is still alive. And also RRQ Kazu kali ini dan terlihat robot merah bakal coba langsung tidak deadshot. Ada sendapan. Legalot agak petasan. Kita bisa lihat gimana cara Legalot berantakan mengupdate satu persatu tapi saya tersisa Dudes. Sendiri saja Bigetron Delta tumbang dan sisa orang Dir melawan Dudes. Apakah mungkin dan semua absen poin eliminasi itu di tangan orang Dir. Mau coba absen masih punya Arsalin juga dan ternyata ini dia raja dari segala raja RRQ Kazu. 1000 pelatih bisa bermimpi tapi 4 orang pemuda bisa mengubah dunia. Rex Dragon Kian. Luar biasa sekali. Kalah hari yang sangat-sangat emosional, sensasional juga tentunya. Perang-perang luar biasa, bukan cuma perang adu mekanik, adu gengsi, adu otak juga. Gak ada intinya. Bukan cuma sekedar siapa yang masuk duluan, tapi siapa lawan gua selanjutnya dan siapa yang bisa gua jebak. Dan tadi 2 orang pakai hard line di detik terakhir, benar-benar mainnya sampai gamenya nutup. Bigan, wow. Dan lihat sebatu itu. Sebatu itu RRQ Kazu. Dan 1 buah horizon line jadi penyelamat buat Dudes. Karena masalahnya meskipun Extindir dia tumbang, dia masih terkena knockdown, dia punya horizon line dan Dudes dia terkena zona. Kalau Dudes yang gak punya horizon line, dia otomatis eliminated dan Pokostar yang dapetin buaya. Ya, jadi emang kalau udah kayak gitu kondisinya, yang knock duluan, yang horizon line duluan udah pasti kalah. Itu dia. Iya kan, udah pasti kalah. Dan tadi Dudes ada momen 1 sampai 2 detik, dia masih hidup, benar-benar hidup mau